Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya Om Ubed di kesempatan hari ini edisi 3 Oktober 2021. ISG hijau breakout. Apakah ini false break atau akan lanjut sampai Desember nanti sampai window dressing? Lalu LQ45 apa aja perlu kita lihat? Sama komoditas mana aja yang masih menarik untuk minggu depan. Nah, nanti kita akan bahas sahamnya satu persatu sesuai sektornya. Tapi sebelum itu, saya mau kembali lagi ke stock pick. Ada beberapa stock pick yang mau saya bahas. Langsung ke chartnya aja ya sebelum kita masuk ke watchlist. Oke. Waduh, udah PPRE. Hmm, yang pertama tadi Neng Indi. Ini salah satu batu bara juga. Ini lucu. Tapi apakah harusnya koreksi ya maybe. Cuma kan batu bara naik. Mungkin agak susah buat koreksi. Tapi kalau koreksi pun kalau untuk swing tunggu di area 1780. Kalau mau di swing ya, harusnya sih dikasih koreksi. Tadi kemarin sempat nyentuh 2000, volume sih masih oke, masih bisa nanjak. Tapi kalau koreksi lebih bagus untuk swing, tapi kalau dia naik terus dicopet aja bisa intinya. Ini udah hit target ya 2000. Lalu berikutnya INKP. INKP dia koreksi good, koreksinya juga volumenya nggak terlalu gede. Bisa aja dikoreksi rounding baru nanti lanjut lagi. Kalau yang belum dapat 7900 sempat kemarin kan sempat koreksi ke 7900 ya. Mungkin kalau yang belum masuk tungguin di daerah 8150. Target masih sama 9000, 10000, 11225. Ini apakah bisa kembali lagi ke sini? Susah ya kalau menurut saya, nggak logis. Ya kita at least tengahnya lah, masa nggak dapet 11.225. Oke. INKP masih good, masih sesuai on track. Lalu AALI, untuk AALI ini 10.000, closingnya lucu, angkanya bagus. Belum sempet nyampe 10.450. Apakah besok koreksi? Mungkin. Kalau yang teman-teman yang belum entry mungkin tunggu koreksi di area sini ya. 9.300 kalau yang belum masuk. Tapi kalau yang udah masuk silakan di hold. Ini masih lumayan panjang kok sampai ke 11.000. Masih oke, masih good. Walaupun handle-nya sebenarnya tipis-tipis ya, shadow-shadow ya. Teman-teman mungkin bisa SOS, balik lagi di bawah, SOS lumayan untuk TikTok juga di AALI. Karena shadow-nya 3 hari ini lumayan panjang-panjang. Gitu. Lalu ada juga Adro, ini juga batu bara. Nah, untuk batu bara yang ini nggak apa-apa, dia pelan-pelan ugat-ugat naik. Di sini kan dia bergerak di zona ininya ya. Di zona, semoga nggak keluar dari zonanya aja sih. Mungkin besok teman-teman yang belum masuk bisa di 1745, atau kalau mau tunggu swing, sebenarnya di sini ada gap juga, hati-hati. Tunggu di gap area 1580, atau kalau mau buy di 1680 boleh. Ini untuk swing jangka panjang. Tapi kalau untuk sekarang copet silakan, buy on weakness, sell on strength bisa. Daerah sini nih. Kalau buy 1745, jual 1835 bisa. Di TikTok bisa untuk adronya. Masih sesuai plan, maksudnya masih arahnya masih ke sana. Terjauh 2300 kalau buat saya untuk adronya. Oke. Lanjut Medco. Medco kemarin udah hit target ya. Tapi saya masih ada setengah barang di sini. Masuk lagi ke area buy, silakan buy. Ini masih oke kok, masih naik pelan-pelan. Mungkin dia akan rounding. Ya akan rounding sebelum dia lanjut naik. Mungkin bakal tes support. Sekarang lagi tes support. Ini kan ini area konsolidasinya, sideways-nya. Selama dia di atas area sideways-nya, dia cenderung ke uptrend. Walaupun mungkin banyak damanya naik turun. Gitu untuk Medco-nya. Masih good, masih sesuai on track. Lanjut MMLP, ini so far udah nyentuh area buy, mantul. Semoga mantul ya. Volume sih makin lama makin naik, makin oke. Kita tinggal nunggu ada jedetan maut. Apakah dia bisa breakout dari ascending triangle-nya? Ini yang perlu kita tunggu-tunggu ya. Karena dilihat dari tren ini sih dia breakout dan retest. Semoga ini lanjut naik, gak false breakout. Ini masih sesuai plan juga untuk MMLP-nya.
Lalu CCSI, ini CCSI ya masih bisa koreksi sebenarnya, tapi kalau koreksi sekarang kalau kita lihat 5 candle ini 535 harusnya kita naikin titik atas kita ya daerah sini yang 535. Kalau yang belum dapat 560 mungkin naikin ke 565 bisa, harusnya dapat gitu. So far ini menurut saya sih masih oke ya. Dia trennya kan sideways 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 minggu sideways loncat, 2 minggu sideways loncat. Silakan ini udah 1 minggu mungkin baru 2 minggu lagi loncat gitu. Santai aja. Tapi kita tetap walaupun santai tapi sesuai plan. Kita naikin ke 535 aja ya. 535 kalau jebol kita out. Oke. CCSI-nya masih oke. Arto masih di atas 15.000 ya. Jadi so far ini masih target jauh ke 20.000 kok. Kemarin sempat koreksi dalam, akhirnya dinaikin. Selama di atas 15.000 kita masih oke, masih bisa like di hold. Target jujur saya masih 20.000 sampai 24.000. Jauh. Sampai nanti mungkin pas Gojek ya, pas Gojek dekat-dekat IPO. Ini masih oke kok menurut saya. Walaupun tarik ini lumayan dalam ya, koreksi kemarin lumayan dalam juga kartonya. Lalu lanjut BDMN. BDMN setelah kemarin naik kenceng, nggak hit target lagi ya, nyaris ya 2.300. Koreksi kita naikin trailing stopnya aja ya, daerah sini aja ya. 2590 kita naikin trailing stop. Semoga masih kuat di atas sana. Kelihatannya emang naiknya pelan-pelan. Mungkin rounding lagi baru naik lagi, rounding lagi baru naik lagi gitu sih. Tipikalnya emang kayak gitu untuk BDMN. Tuh. Lalu MPPA sama kios. Untuk MPPA ini masih up kok. Up tapi pelan-pelan. Sekarang lagi di support di MA20 biasanya sih mantul. Nah, mungkin teman-teman yang mau spekulasi buy lagi, silahkan. Target masih ke 1080, 1060 bisa copet. Itu untuk MPPA. Misalnya lagi di support. Sama terakhir kios mungkin menurut saya penentuan. Dia bisa break atau breakdown. Harusnya sih minggu ini ya. Maksudnya minggu depan, sorry. Di awal Oktober ini harusnya mulai jalan. Antara dia naik atau turun. Tapi lihat teknologi yang lain kan juga sebenarnya masih pada loyo semua ya. DMMX, DKK, lalu Mari Aba juga. Menurut saya sih sebenarnya momentumnya kurang pas ya kalau dia breakout sebenarnya. Tapi kita tetap sesuai plan, kalau jebol dari 11 10 15 kita out. Gitu. Ini lagi penentuan sih. Oke, itu untuk watchlist-nya. Nah, untuk sektor-sektornya kita akan bahas satu-satu ya yang menurut saya menarik yang perlu kita bahas. Nah, untuk watchlist-nya mungkin teman-teman sekarang bisa catat atau bisa screenshot. Ini watchlist buat besok 4 Oktober. Sekarang udah mulai sampingan udah mulai banyak yang terisi. Gorengan pun masih ada, yang masih mau trading, mau copet-copet kolesterol juga masih bisa. Jadi sesuai profil investasi teman-teman, mau yang high risk high return atau yang pelan-pelan aja tapi belum tentu aman. Nah, itu sesuaikan lagi ya. Kalau sempat copet-copet silahkan, tapi kalau nggak sempat jangan. Tuh. Nah, untuk sektor-sektornya yang menarik kalau dari saya jelas. Yang pertama adalah batu bara. Nah, ini batu bara. Kita cek Newcastle-nya. Ini masih naik kenceng ya. 1 Oktober kemarin, pas hari Jumat, dia naik 4,59% dan dia terus naik kenceng ya. Dan menurut saya sih ini oke banget. Masih naik mungkin saham-saham batubara yang masih kita perlu lirik atau bisa copet, tapi memang sekarang kondisi ketinggian. Tadi ada sudah dibahas, ini sudah dibahas. Mungkin yang agak lagging dikit PTBA. PTBA ini sebenarnya kalau teman-teman mau swing sebenarnya tunggu dikoreksi ya. Saya sih bilang kalau swing itu tunggu koreksi mungkin ke arah 2580. Tapi kalau untuk shopet silakan karena harusnya dengan harga batubara yang naik, PTBA pun ikut naik. Tuh, tapi memang udah rally-nya kecencengan ya. Memang butuh koreksi sebenarnya kalau menurut saya. Selain PTBA mungkin Doit bisa. Sorry, ini kita ganti dulu. Doit. Nah, Doit ini masih bisa dicopet sama di atas 330. Ini lucu banget. 330 itu kan area sideways-nya. Kalau dia tetap stable di atas 330 harusnya targetnya itu ke arah 360, 308. Gitu.
Udah ini daerah swing dia kok harusnya. Jadi teman-teman bisa buy on weakness, sell on strength gitu, buy on weakness. Oke, duitnya masih oke, ITMG sekalian. ITMG dia naik pelan-pelan, teman-teman bisa silakan buy, tapi balik lagi ya, ini saham yang sudah menurut saya sih lumayan tinggi. Kalau besok membentuk doji kayak gini nih, kalau besok membentuk doji daerah sini, hati-hati takutnya koreksi jangka pendek lalu mantul lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa tunggu di EMA 20. EMA 20 ini bisa jadi patokan buat buy. Dan volume makin lama makin naik. Jadi itu petanda yang bagus gitu. Ini untuk ITMG-nya. Apalagi ya saham batubara ya yang perlu kita bahas ya. Doit udah, Harum. Harum kemarin hampir ARB, tapi menurut saya ini ketahan, volumenya kecil. Ya koreksi normal lah, ini naik udah kencang. Tapi kalau teman-teman mau buy on support untuk swing harusnya tunggu di daerah sini 8450 sampai 8000. Daerah sini harusnya mantul karena targetnya masih jauh. Dia breakout dari all time high-nya. Sebenarnya dia koreksi ke 7,5 ini masih wajar ya sebenarnya ya. Cuma emang kejauhan aja 10%. Teman-teman bisa buy di area 8000 sampai 8400, target masih ke 10000 sampai ya 10.000 dulu lah, 10.650 menurut saya udah terlalu tinggi, cukup tinggi juga. Tapi Harum kan kalau sekali rally kencang ya, dan dia nurut banget sama EMA 20-nya gitu. Mungkin aja dia lagi bisa aja sideways nungguin EMA 20-nya naik baru dia ikut naik. Itu untuk Harum. Lalu berikutnya apa lagi ya? Batubara. Ya mungkin gorengannya seperti BOS. Kalau BOS sih saya jujur silakan ini baik saat merah jual pas hijau bisa. Mungkin kalau mau buy di area 94, 94 di situ ada support kuat, target 102, 118 buat dijual. Buat cepet aja. Ini untuk bosnya. Indi tadi udah dibahas. Nah, paling batubara, oh ya sama UNTR, alat bantunya ya. United Tractor. Ini naik-naik ke puncak gunung, tapi hati-hati ada dividen. Walaupun dividen kecil mungkin akan sedikit keguncang. Nah, kalau saya, ini kemungkinan sih harusnya sih naik lagi ya, harusnya. Untuk sekarang sih sebenarnya untuk lebih cocok buat dicopet. Tapi kalau untuk swing tunggu beli di area 25.000 sampai 23.000. 23.750. Di situ area buy yang menurut saya harusnya kuat di pantul. Dia nggak selama-lamanya naik terus dan ada kemungkinan dia bisa ARB ya. Jadi nggak walaupun apa namanya ini rally juga udah cukup kencang, nggak menutup dia kemungkinan ARB. Paling itu aja kalau dari batubara. Kalau dari saya, selain batubara ada juga konstruksi yang perlu kita lihat. Seperti pertama WSKT. WSKT dia breakout dari downtrend channelnya. Sedangkan yang lain-lain kan udah breakout. Udah cukup lama ya. Ini baru breakout. Jadi teman-teman masih bisa lirik untuk WSKT. Ini nanti masuk ke stock pick. Lalu berikutnya kalau Wika ini udah breakout dari downtrendnya udah lumayan lama. Dan ini masih naik kenceng. Kepentok daerah sini nih. Daerah 1340. Jadi kalau saya sih tunggu di daerah hijau ini nih. 1200 teman-teman bisa buy. Untuk swing. Tapi untuk copet silahkan. 1200 buy-nya daerah situ targetnya masih ke area 1370, 1500, 1600. Ini untuk Wika. Lalu berikutnya WSBP. WSBP ini juga udah breakout ya. Di sini kan ada sideways-nya. Daerah sini sideways. Sempat retest support mantul. Bisa retest lagi kemungkinan. Ini kalau kita gambarkan trennya gini. Mungkin besok bisa buy di area 158 untuk targetnya sendiri. Targetnya sendiri di sini ada resisten 182, lalu daerah sini 194, lalu ada di sini 210. Jadi resisten berikutnya untuk WSBP. Tuh. Lalu sama Weton. Weton ini juga breakout dari sideways-nya. Cup and handle maybe. Biar rounding. Target kenaikan 244, 270 harusnya ke 300 dapat sih. Daerah sini 292 dulu. 302 daerah sini targetnya. Ini untuk Weton, batasin aja daerah 250 atau 244. Kalau mau buy ya buy-nya 270 ya sekarang ya. Daerah sini. Pasang stop loss daerah sini. Jadi dia nggak bikin lower low. Gitu. Kalau dia lower low udah jual dulu aja nggak apa-apa. Tapi ini oke kok. Konstruksi apalagi ya Adi sama Adi.
ADI ini masih naik kenceng, dia breakout lagi daerah sini. Di sini ada resisten juga di daerah sini. Next target berikutnya daerah sini 1200. Itu untuk ADI jangka pendek. Kemungkinan sih di 1200 dia akan sideways baru nanti gerak lagi mantul. Mungkin aja dia bikin head and shoulder buat naik kenceng. Wow, kalau dia benar-benar bikin head and shoulder sih power buat naiknya kenceng sekali ke area 1770 untuk adinya. Nah, dengan konstruksi jangan lupa dengan saham-saham semennya. Mungkin kita bisa lihat SMGR, masih belum ya. Kalau SMGR belum, SMBR. SMBR yang kemarin breakout. Ini mungkin yang bisa kita lirik. Dia breakout dengan volume oke banget. Jadi kalau teman-teman mau buy di besok kemungkinan koreksi coba buy di area 715 kalau dapat. 70 deh, 70 kalau dapat. Pasang stop loss daerah sini 675. 675 dijadikan titik stop loss, jangan sampai jebol di bawah situ. Kalau jebol dari situ takutnya nanti ke area penurunan, arah penurunan ke 600 gitu. Beli di area 710, target masih ke area di sini. Pertama dia harus tembusin dulu 770, 775. Kalau tembus baru nanti arahnya ke 900. 845 baru nanti 900 dari sini. Nah, ini untuk SMBR-nya dia breakout kok dengan volume oke, jadi lucu. Kalau INTP belum ya, coba kita cek. INTP belum, malah dia jebol. Hati-hati juga nih. Jadi yang baru kita lihat SMBR-nya dulu aja ya. Oke. Lalu tadi ada konstruksi semen, jangan lupa properti. Properti biasanya yang kita lihat biasanya kan BSDE. Kita lihat yang gede-gede aja. BSDE ini sebenarnya teknikal masih kurang ya sebenarnya kalau menurut saya. Tungguin aja di EMA 20, ini cenderung naik sih. Target kenaikannya sampai ke 1110 gitu. Area kenaikannya. Jangan sampai jebol daerah sini. Jadi selama di atas 90 masih oke. Lalu ada ASRI. Ini ASRI juga mulai ada gerak-gerak lagi. Kalau mau buy daerah 172, target 184. Lalu target 184, berikutnya targetnya 191. Itu di situ target-target area ASRI. Ini volume oke kok. Lalu berikutnya CTRA. Masih oke, masih lancar, good. Target masih ke 1060, ini masih bisa dijadiin plan. Ini mungkin yang ini plan yang waktu itu ya. Waktu itu sempat jadi stock pick. Ini masih bisa dipakai CTRA-nya. Lalu selain itu sisanya menurut saya masih kurang ya. Paling ini. Coba kita cek Pawon. Pawon terlalu pelan-pelan buat saya nggak terlalu suka. Itu dulu ya kali ya. Ya untuk properti itu dulu. Lumayan banyak ya yang dibahas hari ini ya. Lalu kalau yang berusaha batu bara, perkapalan juga bisa kita cek. SMDR. Ini SMDR bisa aja breakout dari sideways dia dari sini. Nah, ini kalau breakout nih, targetnya lumayan kencang. Bisa ngetes ke arah sini lagi 830. Kalau breakout dari area di sini 725. Oke? Yang kalau ship paling. Ship Temas. Ship tapi ini buat copet aja ya. Dia naik kencang lumayan, tapi buat copet. Temas ini juga nggak terlalu banyak gerak. Ship apa lagi ya? Sochi masih belum. Paling SMDR ya. Untuk menurut saya perkapalan jagoannya di SMDR. Lalu berikutnya untuk konstruksi juga jangan lepas terhadap besi-besian. ISSP juga bisa kita lirik. Ini kalau breakout dari 316 lucu nih. Breakout 316 target 340 386. Tuh. Waktu konstruksinya naik, dia ikutan naik daerah sini. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau juga untuk ISSP. Lalu, tapi kalau yang lain kayak GDSE ini digoreng ya sama salah satu influencer. Saya kurang lah. Ini udah teknikalnya jadi berantakan. Baja dia
lumayan, dia balik lagi ke atas MA20, ada kemungkinan dia naik. Lalu kalau apalagi ya baja-bajaan ya. ISSP baja itu dulu aja deh yang top top top. Nah, mungkin ISSP masih bisa dilirik juga. Lalu apalagi ya kertas. Kertas tuh kan berarti INKP sama Tekim. INKP kita cek. Ini kemungkinan inverted head and shoulder. Teman-teman masih bisa spekulasi buy di area 8.100, 7.900, 7.600. Ini masih bisa. Oh, ini udah dibahas ya, sorry lupa. Lanjut ya sama Tekimnya. Nah, Tekimnya juga masih bisa dilirik kalau teman-teman suka INKP, Tekim bisa. Mungkin harus bisa sih sideways baru nanti naik. Santai-santai aja kalau kayak gini. Tapi kalau dia ngejelep, takutnya ngejelep nih. Kalau kayak gini ada kemungkinan ngejelep lagi, tapi nanti bisa rounding naik lagi gitu. Ini untuk Tekimnya. Sekarang lagi di area resisten juga kok. Oke. Untuk komoditas satu lagi CPO ya. Untuk CPO BPPT buat copet aja ini. Ada kemungkinan dia bikin bullish penan mungkin ya. Di sini ada ada trend line yang jelas. Di sini juga di sini kemungkinan. Jadi mungkin besok harusnya penentuan mau break atau mau breakdown. Gitu untuk BPPT. Ali tadi dibahas. SSMS ini suka dicopet ya. Dari dulu yang suka dicopet, hati-hati kalau yang kayak gini. Tunggu di area di sini 880 kalau mau buy SSMS. Targetnya sebenarnya masih ke 950, 1075. Tapi kalau menurut saya ini agak kurang ya, candle-nya jelek. Kita skip dulu. L-ship ini so far good, kenceng. Breakout juga 1275. Teman-teman bisa buy di 1275 daerah sini. Sekarang ini jadi area buy. Area cicil berikutnya 1250, pasang stop loss area 1220 gitu. Target 1420, 1600. Dia harusnya naik pelan-pelan ya, nggak sekencang ini. Jadi kemungkinan besoknya koreksi. Lalu untuk saham-saham sawit, mungkin gorengannya TAPJI. TAPJI lucu, harusnya besok naik lagi, volume makin naik nih. Dia breakout dari downtrendnya, teman-teman bisa pantau. Ini bisa masuk ke stock pick juga. Nanti saya bikinin plan jelasnya. TAPJI oke, kita bisa lirik ya. TAPJI. Oke, lanjut. Tebela ini juga breakout dari, apakah ini double bottom? Maybe, yes, kelihatan double bottom. 850, 770 target kenaikannya berarti ke area 930. Yes. Ya, kemungkinan dia ke arah 930 harusnya dengan double bottom seperti ini. Oke, pasang stop loss kalau mau daerah 830 buy area 850. Oke? Nah, itu aja untuk komoditas sama terakhir bank-bank digital, bank-bank digital. Bank-bank digital belum ya, BBB, BBHI masih belum, Agro juga belum, atau Arto juga istirahat. Untuk BBRI ini mungkin lancar jaya, inflow asingnya gede banget, breakout dari downtrend ini. Di sini ada trend line downnya, dia breakout. Apakah akan ada koreksi? Yes, area 3770 teman-teman bisa buy area itu. Kalau swing untuk swing jangka panjang. Kalau copet saya nggak rekomen ya, karena pergerakannya sebenarnya nggak terlalu kencang, 1% 2%. Oke, BBRI dia setelah keluar dari red isunya lumayan dilirik sama asing. Untuk BBCA kemarin kita dikejutkan ya kenaikan saham BCA sampai hampir naik 7%, tapi karena emang dari dulu BBCA nggak pernah naik kenceng ya, sekali dikasih 7% orang-orang langsung pada taking profit. Kemarin koreksi hampir min 4%. Oke, mantul di 33.800 pas. Saya nggak tahu ini garis dari mana saya bikin. Oh, di sini sempat jadi resisten. Targetnya sih harusnya ke 36475. Tuh. Dalam waktu dekat harusnya ke area situ. Mungkin November baru nyampe ke area situ. BMRI katanya juga mau digital. Coba kita cek teknikalnya. Di atas MA20 lagi. Mungkin kalau saran saya dia aja di atas MA20. Targetnya 6.200 sampai 6.425. Gitu. Sama terakhir BBNI.
good ya, kemarin naik hampir 6%, koreksi cuma dikasih -0,5%. Kalau mau buy di area 5.300, 5.200, target masih ke 5,5, 57, 50. Pasang stop loss di bawah MA 50 aja biar nggak MA 20 biar nggak pusing. Tuh. Tapi kalau untuk invest sampai window dressing harusnya ini bank-bank digital, batubara itu, konstruksi juga, nikel-nikelan termasuk, jangan lupa, itu masih bisa kita lirik. Gitu. Kalau untuk oil, tadi Meko udah dibahas, untuk Akra ini juga lucu. Di sini kan dia breakout dari area kuat, apa namanya, resist dia terakhir sejak lumayan ya, sejak COVID. Dia sekarang breakout, mungkin akan lanjut naik. Nah, hati-hati kepentok. Kalau kepentok daerah sini nih 4340 kemungkinan koreksi ke arah 3690 terdalam. Gitu. Itu untuk paling dalam. Tapi kalau lihat dari dia jebolin uptrend channel ya, harusnya sih daerah sini dijaga. Daerah 4240 harusnya dijaga. Gitu. Jadi sama di atas 420 silakan hold, tapi kalau jebol pasang trailing stopnya. Termasuk kalau cut loss ya cut loss 4240 sih kalau menurut saya ya. Di sini area krusial. Takutnya dia koreksi dan koreksinya ke area 4.000. Jadi kalau teman-teman mau hold silahkan, tapi siap-siap kalau dia koreksi sampai ke 4.000. Oke, lumayan panjang ya. Saya mungkin nggak bisa bahas banyak, tapi kalau untuk watchlist langsung aja saya bahas yang belum kesebut. Mungkin Agi, hampir hit target, kenceng ya. Agi diem-diem kenceng, mungkin yang nggak kelirik salah satu formasi pada masanya. Dia naik lagi, tapi kalau menurut saya sih harusnya dikoreksi ya, koreksi jangka pendek. Oke, masih good, good banget ini kayak gini. Mungkin kalau koreksi dan mantul daerah sini, 15.10 ini lucu banget. Target 16.50, lalu 18.25. Ini di antara formasi yang lain ini juga ini termasuk yang gerak ya. Dan apakah bikin cup and handle? Di sini ada trend line-nya, hati-hati. Kalau breakout lucu banget. Maksud saya hati-hati lucu. Dari sini nih kita tarik. Nah, jebol dari downtrend channel ini nih, downtrend line ini nih, kenceng. Bisa kenceng karena emang saya sih nggak tahu ada momentum apa ya. Mungkin apakah laporan keuangannya jadi bagus, baru kerasa dampak laporan keuangannya itu mungkin dalam waktu dekat, mungkin. Oke, ini aginya untuk BBTN tadi udah seperti bahas ya. Untuk BBTN ini masuk ke requestan, nanti teman-teman cek di requestan aja. Untuk BEPS ini buat copet aja, tapi dia trend line-nya jelas banget daerah sini. Mungkin kalau teman-teman buy besok harusnya sih tunggu koreksi ya. Koreksi ke area 400 bisa buy. Targetnya ini masih kenceng, 2000. Kenceng banget nih targetnya nih. Oke, masih good, masih bisa di shofet-shofet. Oke, best volumenya nggak terlalu besar tapi dia naik kenceng. Ini saya waktu itu rekom di area 900-an ya, sekarang udah hampir beggar. Ini iya kenceng. Ini kalau temen buy on koreksi silakan buy di daerah sini. Mungkin tapi kalau besok ARB pasang ini ya stop loss ketat juga ya kayak gini. Volume sih oke. Jadi teman-teman bisa lirik untuk base-nya. Buat copet aja target masih ke area 2000. Sekarang 2000 sih. Tapi ini menurut saya yang kayak gini-gini sebenarnya jujur udah ketinggian ya. Coba kita pakai Fibonacci, kita pakai yang logis-logis aja ya. Emang udah targetnya udah deket target sebenarnya. Jadi apakah logis sampai ke 2000? Susah juga. Sekarang harusnya udah siap-siap pada taking profit. Hati-hati ya yang punya best. Takutnya kena UMA atau suspend. Nanti jebol ARB. Hati-hati. Untuk BJBR saya juga nggak tahu apakah akan ada bagi dividen dalam waktu dekat. Terakhir dividennya kan 16 April 2021 ya. Saya sih nggak tahu dia bagi dividen lagi nggak ya. Tapi naiknya lumayan kencang. Dengan volumenya oke. Dia breakout dari sideways ini kan jelas di sini ada sideways dan udah retest support dan berhasil. Target kenaikan berikutnya kan sekarang di daerah sini nih. 1420. Nah, sekarang lagi di area resisten. Kalau sampai jebol di daerah di sini 1420
Targetnya kenceng. Targetnya ke area terjauh itu 1.600. Sorry ya, 1.600 masih cukup jauh buat BJBR gitu ya. Plan gagal dulu nih. Jadi target kenaikannya harusnya daerah sini. Nah, 1.500, 1.600 untuk BJBR. Lalu berikutnya yang belum kebahas. Oh ya, ini CSRA sawit-sawitan buat cepet aja. Hati-hati volumenya nggak terlalu bagus. Elsa ini sideways biarkan, tapi masih oke, masih good. Selama di atas 300 teman-teman bisa hold. Emang ini udah hit target sih sebenarnya. Tapi apakah dia akan membentuk pola lagi, maybe. Film karena mulai buka mungkin pendapatannya mulai masuk, sentimen positif juga bagi film, target ke 438, 490, 546. Teman-teman bisa buy di area 380. Di sini ada zona sideways-nya jadi bisa itu ya mungkin yang buy on breakout harusnya kebeli di area 380. Tapi kalau teman-teman yang belum masuk tunggu di area 380. Stop loss 360, target 438, 490. Itu untuk film. Good, ini naik pelan-pelan 1%, 1%, follow the trend aja ya. Dan ternyata dia naik daerah sini. Untuk good-nya ini good sign. Dia emang naik tapi pelan-pelan ya, 1%, 1%. Jadi kalau yang sabar silahkan buy di saham seperti ini. Ini diantara apa namanya FMCG cuma ini yang kelihatan gerak dan masih uptrend. Gitu. Ini uptrend banget. Ini buat invest oke. Karena ini pelan-pelan naiknya. Tapi cocok buat invest. Lalu lanjut INDR juga buat copet aja, hati-hati. Volumenya nggak terlalu bagus, tapi kalau hati-hati ada guyuran kayak gini ya. Setiap naik kenceng guyur, ada naik kenceng guyur. Hati-hati jangan sampai teman-teman jadi yang beli di pucuk, oke? Hati-hati. Lalu berikutnya yang belum kebahas, MTDL. Di antara saham-saham teknologi yang lain, ini yang jalan. Di atas 3.000 buy on breakout aja ya, kalau saran saya. Jebol 3060, kenceng naiknya. Jadi besok bisa dipantau buat buy on breakout 3060. Lalu berikutnya Pegas. Pegas tadi udah sempat dibahas belum ya? Kalau Pegas ini Pegas nanti baca di share aja saham-saham request teman-teman. Lalu berikutnya PKPK ini buat copet aja, saya nggak bisa ngasih area buy tapi target di sini harus dijebol dulu. 175 area buat jebol. Oke. 153 menjadi sama di atas 153 menurut saya masih oke buat copet. Tapi kalau jebol dari 153 please out dulu. Sell on strength maksudnya. Out itu bukan artinya langsung di cut loss, bisa aja sell on strength. Karena biasanya kalau waktu dia turun ada tarikan naik dikit. Oke, PPR ya udah, PTPP udah, Pitro perkapalan juga. Saya lupa. Ini lucu ya. Mungkin dia rounding. Dia tes support area sini 2300. Kalau mau buy-nya di area di sini boleh. 2400, 2410 boleh di buy. Pasang stop loss 260, target 2530, 2700 sampai 3000. Ini untuk Pitro. Ini perkapalan juga oke karena relate sama batu bara ya. Karena kan yang pakai perkapalan yang ngangkut batu bara. Oke, lanjut. Ini Pura udah masukin ke requestan juga teman-teman. Lalu untuk range-nya juga copet aja, tapi saran saya sih buy di EMA20 aman. Dan ini ikutin aja EMA20-nya, follow the trend aja bisa. Tuh. Oke, lanjut. Simpe ini juga sawit. Apakah dia breakout? Mau breakout bisa. Volumenya lumayan di sini. Di sini ada volume. Buy di 470 kalau mau. 470 target ya 500 dulu. 500 lalu di sini 545. Pasang stop loss area 450. Itu untuk SIMP-nya. SMBR tadi udah dibahas. SMDR tadi dibahas. Pagi ya. WG, WIKA, WSPP, WSKT, Woton udah dibahas semua. Paling itu aja biar video nggak terlalu panjang juga. Oh ya, ISG-nya. Komposit. Untuk besok mungkin indeks energi masih bisa kenceng, tapi hati-hati biannya ARB bisa itu jadi sentimen kurang juga buat indeks energi. Tapi so far karena di sini ISG breakout dan kemarin sempet
Mungkin tes garis putus-putus ini yang udah saya buat sejak kapan nih garis putus-putus ini ya? Lumayan panjang. Daerah COVID sini nih, udah pernah jadi support resistant berkali-kali. Mungkin sekarang dia lagi retest support dan wajar kalau dia rounding daerah sini atau sideways daerah sini. Oktober window dressing itu nggak melulu tentang Samis mau naik, tapi bisa aja dalam seminggu sideways tapi naik, sideways naik gitu. Jadi jangan melulu lihat yang rally-rally karena justru itu yang bahaya. Oke. Nah untuk ISG mungkin saya sih melihat potensi nutup gap daerah sini. Jadi secara nggak sadar teman-teman harusnya ISG koreksi ke arah sini baru nanti mantul. Kalau saya sih jujur harapan saya begitu. Tapi kalau ISG-nya naik kan ya bagus buat teman-teman, buat kita semua. Oke? Target ke 6.300 6.390 yang merupakan high-nya dia saat Januari. Oh Maret, sorry Maret. Oh Januari daerah sini 6.500. Nah, selama di atas 6.160 yang merupakan area sideways-nya yang sudah dibuat dari zaman Juli, akhir Juli, kalau dia masih bertahan di atas itu menurut saya ini oke banget buat ISG untuk melanjutkan uptrend-nya sampai window dressing. Ini menurut saya sih udah cukup sideways-nya udah cukup panjang dari sini. Jadi entah fase akumulasi, fase distribusi yang dilakukan oleh bandar, menurut saya ini udah cukup panjang. Nah, dengan infonya asing yang masih kencang, kita lihat um, BBRI, BBRI, Bukalapak, BBCA, saham-saham LQ45, di sini bisa search LQ45 nggak ya? Bisa. Ini juga di sini ada tren ya. Ini breakout juga kok. Jadi menurut saya ini bisa jadi pertanda awal yang bagus untuk ISG melanjutkan kenaikannya. Karena kan ISG juga bergerak karena LQ45-nya, karena BBCA-nya. Gitu. Kapitalisasi pasarnya yang tinggi di LQ45. Oke, ini masih good banget, good sign, tapi harusnya nutup gap. Kalau saya sih gitu. Biar lancar jaya, aman, tentram gitu. Paling kode saya itu aja buat saham pilihan buat edisi 3 Oktober. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Obimologi. Jangan lupa di-follow Instagram @obimologi. Dan buat teman-teman yang mau diskusi, mau sharing atau mau bertanya secara langsung dengan saya atau teman-teman di grup bisa join ke grup Telegram kami di t.me/obimolgroup. Paling itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga besok cuan hari Senin, Senin berkah. Sampai ketemu di hari Selasa. Saya ada video lagi buat teman-teman. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.